dekat rumah sakit yang cukup terkenal. Sebelum maghrib sudah harus ada di rumah. Padahal semua anak-anak di lapangan itu denger apa yang makhluk ini katakan. Merinding gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama JD di sini. Malam hari ini akan sedikit berbeda karena gua akan membuat segmen baru di mana gua akan melakukan sebuah storytelling horor. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya gue agak takut bikin ini, tapi ya udahlah ya. Ini malam ini gue bersama dengan motornya Mas Radit. Oke guys, ini udah di jalan yang lumayan sepi, terus udah jam 10:30 malam. Kita langsung aja mulai ceritanya. Jadi ceritanya ini berlatar belakang di tahun 70-an. Sebelumnya cerita ini diceritakan sama almarhum bokap gua yang berlatar belakang di sekitar tahun 70-an karena bokap gua masih SD waktu itu. Lokasi tempatnya itu ada di Semarang. Lokasi dia cerita ini ada di Semarang, di dekat rumah sakit yang cukup terkenal. Nah, kejadiannya ini ada di SD bokap gua waktu itu. Sampai sekarang SD-nya masih ada, jadi gua nggak sebutin SD-nya di mana. Letaknya pokoknya kalau Semarang tuh gue bagi 3. Jadi Semarang bawah, Semarang tengah, sama Semarang atas. Semarang bawah itu Simpang 5 dan sekitarnya, Semarang tengah itu Siranda sampai Jatingaleh, Semarang atas itu ada di Tembalang sampai ke atas. Nah, lokasi SD-nya ada di tengah-tengah kota Semarang, Semarang tengah, di daerah Siranda. Naik lagi dikit, di dekat rumah sakit yang lumayan terkenal. Sebelumnya gue jelasin dulu letak rumah bokap gue dengan SD-nya. Jadi rumah bokap gue sama SD-nya itu berseberangan, tapi di sebelah kanan kalau kita hadap ke gerbang SD ya. Nah, kira-kira kayak gini gambarnya, denah rumah bokap gue dengan SD-nya. Bisa kalian bayangin ya, rumah bokap gue tuh di pojok deket gang. Terus SD-nya itu ada di sebelah kanan kalau kita menghadap ke gerbang rumah bokap gue yang dulu. Ya, rumah ayang gue ya. Nah, ceritanya jadi di daerah bokap gue tinggal itu lapangannya sedikit, tidak terlalu banyak, and anak-anak daerah situ tuh pasti mainnya di lapangan SD tersebut. Sebenarnya ada lagi lapangan, cuman naik lagi ke arah di depan SMP itu ada lapangan. Cuman yang daerah bokap gua deket-deket SD itu mainnya pada di lapangan SD tersebut, kayak gitu. Nah, gue jelasin dulu bentuk SD-nya. Jadi SD-nya itu berbentuk letter U dengan di tengahnya ada lapangan. Terus yang menghadap ke jalan itu bangunan tingkat 2 dengan atap segitiga yang tinggi. Lo bisa bayangin ya, letter U, gedung yang menghadap ke jalan itu tingkat 2 dengan atap yang tinggi. Nah, di kanan kirinya itu bangunan kecil 1 tingkat. Kira-kira kayak gini gambarnya, denahnya, bentuk SD-nya kayak gini. Bisa kalian bayangin ya. Nah, waktu itu memang banyak banget anak-anak yang pasti main di lapangan tersebut. Bokap gue mulai main di lapangan itu. Sebelum main memang nggak ada kejadian yang aneh guys, nggak ada kejadian yang aneh. Biasa-biasa aja. Mereka mungkin waktu itu ada yang main kejar-kejaran, ada yang main kelereng, ada yang main apalah, sepak bola dan lain-lain. Untuk beberapa anak sadar bahwa waktu udah mau maghrib, jadi mereka ada yang pulang, beberapa ada yang pulang, beberapa masih stay. Mungkin karena keasikan main ya, karena keasikan main terus nggak jadi pulang, kayak gitu. Jadi kalau maghrib itu surup-surup ya, surup-surup tuh kayak ini apa, sore-sore mau ke
maghrib, sore-sore mau ke gelap. Jadi yang langitnya warnanya biru-biru keunguan gitu, atau ungu kebiruan lah. Pokoknya yang mataharinya mulai terbenam tapi belum adzan ya, sebelum adzan ya. Di sini mulai terjadi sesuatu yang aneh. Pas bokap gua main, dari sudut mata bokap gua, katanya ya, waktu dulu cerita, almarhum bokap gua cerita, dari sudut matanya dia itu lihat ada sesosok makhluk di atas genteng bangunan SD yang tingkat 2. Apa yang bokap gua lihat ini dilihat oleh semua anak-anak yang ada di lapangan tersebut. Aduh, merinding gua. Yang apa yang dilihat oleh bokap gue ini, semua anak-anak di lapangan tersebut lihat semuanya. Jadi nggak cuma bokap gue doang yang lihat. Ini gue jelasin sosoknya ya. Jadi si sosok ini itu bentuknya pendek, kakinya pendek, badannya pendek. Sorry, kayak orang kayak kerdil gitu. Cuman yang bikin aneh itu adalah tangan kanannya tuh gede, kayak Hellboy. Lu bisa bayangin tangan kanannya gede kayak Hellboy. Lu bayangin dulu deh, Hellboy tangannya kan ada yang gede satu tuh. Nah, ini badannya kecil, pendek, tangan kirinya biasa aja ukurannya, warnanya hitam, palanya botak, terus nggak kelihatan mukanya kayak gimana. Nah, ini kan semua orang di lapangan udah lihat semua kan, dan si sosok ini itu mengeluarkan sebuah suara atau kata-kata yang nggak ada yang ngerti dia tuh ngomong apa. Nah, ini gue jelasin gimana makhluk itu mengucapkan kata-kata yang nggak dimengerti oleh semua orang yang ada di lapangan tersebut. Sorry, gue peragain pakai tangan kiri ya, karena tangan kanan gue pegang gas. Jadi si makhluk, si sosok ini itu melambaikan tangan perlahan-lahan sambil berkata dengan suara beratnya, berkata, apa jauh. Oh ya Allah, merinding gue. Nah, setelah semuanya dengar apa yang makhluk itu katakan, yang apa jauh itu yang nggak ada ngerti artinya apa, sontak semua anak yang ada di lapangan itu lari tunggang langgang, kalang kabur semuanya. Jadi ada sosok di lantai 2 gedung SD di ujung genteng SD yang bangunannya tingkat 2. Lo bayangin guys, itu maghrib surup-surup, cahaya langit mulai gelap, ada sesosok itu yang muncul tiba-tiba di atas genteng. Lu bayangin aja, siapa coba yang mau naik sore-sore kan? Apalagi bentuknya kayak gitu, tangannya gede, badannya kecil, botak, warnanya hitam lagi. Sambil bilang, teriak, sambil ngelambain tangan tuh bilang, suaranya kedengeran satu lapangan katanya. Suaranya berat, apa jauh gitu. Aduh, habis lari tuh ngelanggang, mereka semua pulang ke rumah. Besoknya ya tidak ada jawaban sih sebenarnya, apa makhluk yang dilihat oleh bokap gue dan anak-anak yang ada di lapangan SD tersebut. Nah, buat kalian nih yang tahu nih misalkan, atau pernah lihat ada sosok kayak gitu, boleh komen di bawah ya, itu sosok apa. Karena gue pun sampai sekarang nggak tahu itu sosok apa, dan apa arti dari apa jauh tersebut tuh apa, gue nggak tahu. Sampai sekarang, sampai bokap gue udah nggak ada pun, bokap gue nggak tahu artinya apa. Tapi ini cerita yang epic banget sih menurut gua. Oke guys, sekian dulu video malam hari ini, video cerita horor gua. Semoga kalian suka, dan sorry banget kalau storytellingnya kurang oke, karena gue baru pertama kali storytelling di balik kamera kayak gini. Dukung terus channel gua, please subscribe channelnya, terus share juga kalau kalian suka sama videonya. See you guys in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.